Kita berjumpa lagi pada video kedua Geometri MPM Unpas kuliah kedua. Dalam video ini kita diskusikan sistem aksioma dan model geometri. Di bagian ini kita bicarakan tentang beberapa contoh, beberapa model geometri. Di bagian pertama kita bercerita tentang sistem aksioma. Kita bercerita juga tentang beberapa isu, konsistensi, kemudian independensi. Kita akan melihat sekarang bagaimana sistem aksioma digunakan dalam geometri. Oke, inilah sistem aksioma geometri insidensi. Nah, seperti yang lalu, untuk sistem aksioma kita selalu mulai dengan undefined terms, kemudian postulatnya, beberapa definisi, beberapa common notions, gitu ya. Nah, ini dalam komponen yang modern dan beberapa teorema. Jadi kita hanya melihat beberapa komponen awal saja. Oke, jadi undefined terms-nya adalah titik, garis, dan relations-nya adalah berada pada. Oke, tiga istilah ini sebenarnya tidak harus titik garis berada pada, karena titik garis itu sudah punya konotasi tertentu ya. Memang kalau mau awalnya biasanya tidak digunakan titik garis, gitu ya. Kata apapun, bahkan seabsurd apapun, boleh. Titik diganti dengan kata kerbau, garis dengan domba, boleh, tidak ada masalah, gitu ya. Jadi secara abstrak, gitu. Ini artinya mengosongkan arti, jangan diterjemahkan artinya, gitu ya. Tapi anggap satu istilah saja. Oke, postulat yang pertama. Untuk setiap pasang titik yang berbeda, ya, sepasang titik, terdapat satu garis yang memuatnya. Terdapat tepat satu garis. Oke. Jadi sepasang titik menentukan secara tunggal satu garis. Oke. Postulat kedua menyatakan bahwa garis memuat sedikitnya dua titik. Dan postulat ketiga menyatakan bahwa ada titik yang tidak satu garis. Oke. Jadi ini menyatakan bahwa kalau ada garis, bahwa ada titik yang di luar itu. Oke, itu sistem kita sekarang. Nah, kemudian kita berusaha mencari model dari ini. Model artinya kita memetakan undefined terms, undefined relations ke sesuatu yang kita sudah kenal, bukan kenal dalam arti kenal orang, tapi sesuatu dalam teori yang sudah kita tahu. Dalam hal ini kita petakan ke teori himpunan. Kolinier itu apa? Kolinier itu segaris. Model kita terkait dengan apa yang kita sebut sebagai finite point geometry. Itu geometri berhingga banyak titik. Ini titiknya hanya sedikit ya. Jadi kita bisa lihat geometri 3 titik. Kenapa 3 titik ya? Tidak 1 titik atau 2 titik. Ya, Anda bisa cari kenapa sebabnya seperti itu. Kita petakan istilah-istilah titik garis berada pada ke satu yang kita sudah kenal di teori himpunan. Ya. Jadi itu namanya interpretasi. Oke, titik ada 3 titik kan di sini. Jadi menggunakan simbol. Jadi diberikan simbol. Dalam ini simbolnya ABC aja lah. Ya. Garis adalah himpunan berisi dua simbol. Himpunan 2 simbol. Jadi AB, AC, BC. Jadi ada 3 garis di sini. Kemudian berada pada itu diartikan sebagai elemen. Itu secara himpunan. Jadi seperti kita menulis X unsur S, XE elemen S. Ya, elemen seperti itu. Model ini bisa digambarkan seperti ini, segitiga gitu ya. Nah, cuma hati-hati di sini bahwa garis hubungnya itu yang kita sebut sebagai garis bukanlah garis hubung itu. Ya. Yang garis adalah ujung-ujungnya. Misalnya garis AB. Garis AB adalah itu himpunan yang memuat A dan B. Berarti hanya titik-titik ujung. Jadi memang sebetulnya lebih baik itu kalau garis itu diganti dengan garis putus-putus. Jadi memang menandakan bahwa itu hanya menyatakan bahwa A dan B termuat oleh satu garis. Garis dalam pengertian kita. Oke. Jadi modelnya adalah teori himpunan dalam hal ini.
Oke, kemudian kita coba periksa apakah geometri 3 titik ini memenuhi postulat insidensi pertama, kedua, dan ketiga. Oke, kita lihat. Insidensi pertama mengatakan bahwa setiap pasang titik menentukan secara tunggal satu garis. Oke, jadi dalam hal ini kita artikan setiap pasang simbol menentukan garis-garisnya himpunan dua simbol. Ya. Oke, kita lihat sekarang. Simbolnya ada 3, A, B, C. Jadi kalau pasangan berarti ada 3 pasang, ada AB, AC, dan BC. Oke, AB menentukan garis itu, himpunan AB. Oke, hanya ada 1, tidak ada yang lain. Oke. BC, BC juga demikian. AC, AC juga demikian. Hanya jadi setiap pasang simbol menentukan 1 garis. Oke, jadi postulat pertama terpenuhi. Sekarang postulat kedua. Postulat kedua itu mengatakan bahwa setiap garis memuat sedikitnya 2 titik. Lihat di sini, garis adalah himpunan 2 simbol. Dengan sendirinya terpenuhi, postulat kedua. Kemudian yang ketiga menyatakan ada titik ya, di 3 titik tidak kolinier. Oke. Jadi kalau ada garis, ada titik di luar itu. Kita lihat sini. Garis AB ada titik C di luar itu. Garis AC ada B di luar itu. Garis BC ada A di luar itu. Ya. Jadi kolinieritas terpenuhi, tidak kolinieritas. Ya. Jadi postulat insidensi pertama, kedua, dan ketiga terpenuhi. Jadi ini adalah geometri insidensi. Ya. Nah, ini gimana kalau 3 titik tapi segaris? Ya. Di titik masih salah satu simbol itu ABC. Nah, garisnya adalah hanya ada 1, himpunan 3 titik ini. Ya. Berada pada seperti biasa. Kalau digambarkan diagramnya seperti ini, sekali lagi bahwa ruas itu mestinya diterimakan sebagai garis putus-putus. Ya. Jadi hanya menyatakan hubungan bahwa itu termuat sebagai dalam garis. Oke. Postulat pertama. Postulat pertama terpenuhi tidak ya di sini. Setiap pasang titik menentukan satu garis secara tunggal. Oke. Setiap pasang titik. Jadi di sini ada 3 pasang, AB, AC, dan BC. Garisnya hanya ada 1. Ya kalau begitu dengan sendirinya terpenuhi ya. Garisnya hanya ada 1 dan memuat semua titik. Jadi postulat pertama dengan sendirinya terpenuhi. Postulat kedua. Postulat kedua, garis memuat sedikitnya 2 titik. Ini ada 3. Dengan sendirinya terpenuhi juga. Kemudian yang ketiga, ada garis di luar, ada titik di luar garis. Gitu ya. Ada 3 titik tidak kolinier. Nah, dalam hal ini, garis itu sudah semuanya. Ya, berarti tidak ada titik di luar garis itu. Jadi tidak ada yang kolinier. Tidak ada yang tidak kolinier. Oke, dengan demikian, postulat ketiga tidak terpenuhi. Oke, jadi ini bukan geometri insidensi. Oke, Anda bisa mencoba sendiri untuk geometri 4 titik. Ya, apakah ini geometri insidensi? Ya. Bisa coba sendiri nanti. Oke, kita lanjut ke apa yang kita sebut sebagai geometri Fano. Nah, geometri Fano ini adalah geometri dengan 7 titik. Ya. Ini interpretasi kita, 7 titik ini menjadi 7 simbol. Jadi hurufnya A, B, C, D, dan seterusnya sampai G. Garis kita definisikan sebagai himpunan 3 titik. Tidak semua 3 titik, Anda lihat dari 7 titik ini, kalau kombinasi 7, 3, itu banyak gitu ya. Tapi ini hanya diambil 7 seperti ini.
ABC, CDE, EFA, AGD, dan seterusnya. Ini ada 7. Oke. Sehingga kalau digambarkan, gambarnya seperti ini, segitiga, dalamnya ada lingkaran. Ya. Kita lihat garis-garisnya yang mana saja. ABC. Ya. A, B, C. Ini satu garis. Ini kan memuat 3. Kemudian CDE. CDE. Kemudian apalagi? EFA. EFA. Ya. AGD. AGD. Ya, ada. Nah, yang terakhir kita perhatikan sini ada FBD. Kalau kita lihat sini, FBD. Kalau di sini gambarnya lingkaran di sini. Ya, tapi kita ingat bahwa ini garis atau lingkar ini sebetulnya hanya sekedar menyatakan bahwa di sini F, B, dan D itu termuat oleh satu garis. Garisnya ini. Oke, jadi bukan bentuk yang menyatakan. Bentuk itu supaya, saya pikir ini hanya supaya estetis saja, supaya kelihatannya bagus. Model 7 titik dengan 7 garis. Garis ke-7 berupa dalam tanda kutip lingkaran. Oke, kita periksa geometri postulat insidensi. Postulat insidensi yang pertama misalnya AB. Kita cari di sini yang memuat AB. Yang memuat AB hanyalah ini. Ini tidak, ini tidak, ini tidak, ini tidak, yang ini tidak, yang ini tidak. Jadi memang hanya garisnya hanya ini yang memuat, hanya ada satu. Oke, kemudian AC. Yang memuat AC juga hanya ini. Yang lain tidak ada A dan C sekaligus. Oke. C. Kemudian AD. AD ini tidak. A dan D. Ini tidak. Ini tidak. Ini A dan D. Ya. AGD. Ini tidak. Ini tidak. Ini tidak. Jadi hanya ada satu garis yang memuat A dan D sekaligus. Oke. Nah, bisa diperiksa satu persatu. Banyak, tapi masih berhingga. Oke, satu persatu bahwa untuk setiap pasang titik hanya ada satu garis di antara 7 ini yang memuat kedua titik itu sekaligus. Oke, jadi postulat pertama terpenuhi. Postulat kedua kan mengatakan setiap garis memuat setidaknya 2 titik. Ini 3 titik. Oke, dan sendirinya terpenuhi. Kemudian postulat ketiga, ada 3 titik yang tidak kolinier. Gampang banyak sini contohnya. Oke. Jadi geometri Fano memenuhi postulat insidensi. Jadi ini adalah geometri insidensi. Oke. Nah, kalau tadi adalah yang geometri ya dengan berhingga banyak titik, ini yang tak hingga banyak titik. Ya. Oke, yang kita mulai dari sini, di permukaan bola, isinya tidak, jadi hanya kulitnya aja, kulit bola. Ya. Oke, kemudian ini interpretasinya, titik kita artikan sebagai titik di permukaan bola, biasa. Gitu ya. Kemudian garis itu adalah lingkaran diameter di permukaan bola. Apa tuh lingkaran diameter? Lingkaran diameter adalah lingkaran yang membagi kulit bola itu menjadi 2 bagian yang sama besar. Oke, salah satu contohnya adalah kalau di bumi garis khatulistiwa, gitu ya. Nah, itulah lingkaran diameter. Ya. Yang lain lagi adalah garis bujur. Kita katakan garis, tapi sebenarnya lingkaran ini. Ya, jadi contohnya, itu yang disebut sebagai garis. Tentunya nanti yang posisinya agak miring begini juga bisa saja itu diameter. Pokoknya membagi 2 kulit bola ini, permukaan bola menjadi 2 bagian sama besar, itulah lingkaran diameter.
Ada yang mengatakan lingkaran besar. Oke, catatan sedikit. Dua titik yang berseberangan seperti titik kutub utara dan kutub selatan itu disebutnya antipodal atau titik yang berseberangan. Ya. Kalau lihat gambar ini, mestinya titik ini yang kiri dengan yang kanan ini adalah titik yang berseberangan. Nah, cek sebentar aja bagaimana bahwa ini tidak memenuhi geometri insidensi. Postulat mana yang tidak terpenuhi? Oke. Postulat kedua dan ketiga ini gampang periksanya. Karena setiap garis, setiap lingkaran diameter ini memuat tak hingga banyak titik. Ya. Jadi lingkaran postulat kedua dengan sendirinya terpenuhi. Postulat ketiga juga ada 3 titik tidak kolinier, gampang melihatnya dari sini. Oke. Hanya postulat pertama yang masalah di sini. Memang benar bahwa diberikan 2 titik, terdapat garis yang melalui kedua titik itu. Jadi kita bisa membuat lingkaran diameter yang memuat kedua titik itu. Oke. Dan itu tunggal dengan perkecualian. Ya. Kalau kedua titik yang diberikan itu posisinya seperti kutub utara dan kutub selatan. Ya, antipodal. Bayangkan kalau kita punya posisi begini, kutub utara dan kutub selatan, maka semua garis bujur gitu ya, itu melalui kutub utara dan kutub selatan sekaligus. Oke. Entah hingga banyak gitu. Jadi yang postulat pertama, jadi untuk 2 sepasang titik yang tidak antipodal, memang benar hanya terdapat 1 lingkar diameter yang memuat kedua titik itu. Oke. Tetapi kalau titiknya antipodal, berseberangan, akan terdapat tak hingga banyak. Oke. Jadi ini melanggar postulat insidensi di ada tepat 1, ini ada tak hingga banyak malah, ada banyak. Oke, jadi postulat pertama tidak terpenuhi, jadi ini bukan contoh geometri insidensi. Ini juga bukan geometri Euclid. Nanti kita akan melihat setelah berbicara tentang kesejajaran. Oke, sebetulnya geometri bola ini sesuatu yang sangat familiar sebetulnya. Oke, dalam hal apa? Ini, bagaimana kita menentukan jarak di permukaan bola. Oh, kalau kita dibuat jadi datar, lihat peta aja, peta dunia, kemudian 2 lokasi, hitung jarak datar. Oh, tapi hitung jarak datar itu tidak menjamin bahwa itu adalah arah yang terdekat. Yang terdekat itu ditentukan dengan ini memang di kulit bola. Jadi 2 titik misalnya di sini, kutub utara dengan 1 titik lain gitu ya, sini. Gimana menentukan jarak terdekatnya? Ambil garis lingkaran diameter yang menghubungkan kedua titik itu. Oke. Nah, kemudian cari jarak terdekat, hitung jarak terdekatnya. Jarak terjauhnya mana? Jarak terjauhnya juga di lingkaran itu, tapi yang satunya lagi, yang sebaliknya. Oke, jadi lingkaran diameter sekaligus memberikan jarak terdekat dan jarak terjauh. Jarak terjauh itu dengan arah sebaliknya. Oke. Nah, buat ibu bapak yang muslim tentunya tahu kalau menentukan kiblat itu sebetulnya menentukan jarak terdekat. Ya. Jadi dengan sendirinya sebetulnya menentukan geodesik, menentukan lingkar diameter yang itu. Ya. Nah, tentukan lingkar diameter, kemudian hitung jaraknya dari situ. Jadi menentukan arah itu sama dengan menentukan lingkar diameter sebetulnya. Ya. Nah, jadi Anda lihat bahwa sebetulnya ini sesuatu yang akrab nih. Aplikasinya setidaknya sehari 5 kali dipakai. Ya. Yang berikutnya ini
fakta geometri spherical istilahnya. Berikutnya adalah yang kita sebut sebagai cakram Klein. Cakram Klein ini adalah lingkaran satuan, ya, jari-jari satu, tidak termasuk tepiannya. Tepiannya adalah lingkaran jari-jari satu. Ini hanya bagian dalam. Kemudian ini interpretasinya. Titik adalah titik di dalam D ini, di dalam lingkaran. D itu disk. Garis adalah ruas garis, segmen garis di dalam D. Ya. Berada pada, seperti biasa, adalah elemen. Geometri seperti ini, kalau saya mengatakannya ini geometri kacamata kuda. Ya. Karena yang di luar lingkaran ini sama sekali tidak terlihat, blur gitu ya. Yang terlihat hanya yang di sini. Ya. Jadi garis juga hanya terlihat sebagai sepotong ini. Jadi kalau apakah garis ini sejajar dengan ini? Oke, kalau di dalam D dia tidak berpotongan, jadi sejajar. Ya. Di luar itu gimana ya terserah. Gitu ya. Tapi di dalam D dia tidak berpotongan. Garis M juga di sini kita lihat, oh itu sejajar dengan L, tidak berpotongan di dalam D. Ya. Oke, apakah ini geometri insidensi? Bisa diperiksa dengan mudah gitu ya. Kan ini seperti geometri Euclid ya, cuma dibatasi dilihatnya pada lingkaran di dalam lingkaran satuan ini. Oke, ini adalah geometri insidensi. Dua garis jajar kalau tidak punya titik temu. Kita mengenal ada 3 jenis aksioma kesejajaran. Yang pertama adalah Euclid. Nah, yang kita tuliskan di sini adalah istilahnya bentuk Playfair. Apa itu bentuk Playfair? Kalau kita ingat, aksioma kelima Euclid, bentuk aslinya itu kalimatnya panjang gitu ya, agak susah diterjemahkan. Jadi ini bentuk sederhananya. Ya. Seperti begini, diberikan garis dan titik di luar garis itu akan terdapat secara tunggal garis M yang memuat titik P dan sejajar dengan L yang diberikan. Eliptik dan hiperbolik didapat dengan menegasikan ini istilah yang saya boldface ini, tulisannya boldface, terdapat secara tunggal. Istilah ini kalau dinegasikan ada dua cara menegasikan ini. Bisa menegasikan terdapatnya menjadi tidak terdapat, ya, atau yang dinegasikan tunggalnya. Jadi didapat lebih dari satu. Jadi yang 2 dan 3 ini adalah versi negasi dari kesejajaran Euclid. Jadi situasinya awalnya sama. Jadi diberikan garis L, diberikan titik P di luar garis itu. Oke. Ini yang Euclid. Ini mengatakan bahwa terdapat garis M tunggal M sejajar dengan L. Ya. Ini yang Euclid, situasinya seperti ini. Oke, kemudian kalau yang eliptik, skenario awalnya sama, diberikan garis L dan titik P di luar garis itu. Oke, ini mengatakan tidak terdapat. Jadi ini sama dengan mengatakan bahwa semua garis yang melalui P pasti akan memotong L. Ini, ya. Setiap garis yang melalui P, setiap garis katakanlah M, maka M tidak sejajar dengan L. Masih memotong. Oke, ini yang eliptik. Nah, kemudian yang hiperbolik, skenario awalnya sama, titik P. Itu mengatakan ada lebih dari satu garis. Jadi kita akan punya garis M1,
M1 sejajar dengan L, ada garis yang lain melalui P, M2 juga sejajar dengan L. Tetapi ini mengatakan bahwa oke, M1 dengan M2 ini tidak akan sejajar. Kenapa? Ya P ada titik potongnya. Ya. Jadi dalam hal ini kesejajaran itu tidak menular. Dalam arti kita mengatakan, oh M1 sejajar L, M2 sejajar L, tetapi M1 dan M2 tidak sejajar. Oke, di dalam geometri ini kesejajarannya agak berbeda dengan yang kita mengerti biasa di Euclid. Oke. Nah, kita lihat yang lebih detailnya. Oke. Nah, jadi sekarang saya akan memberikan tugas gitu di sini. Jadi untuk setiap model geometri ini kita akan coba melihat kesejajaran mana yang terpenuhi. Ya, untuk 3 titik kolinier, 4 titik Fano, spherical, cakram Klein, dan sebagainya. Oke. Lebih contoh di sini. Ini geometri 4 titik. Ya, kita buat tabelnya sini. Oke, ini periksa jadi. Itu kan diberikan garis dan titik di luar itu. Ya, diberikan garis, misalnya garisnya AB. Jadi mana yang atas ini? Titik di luar itu ada apa saja? Ada D dan C. Jadi semua kemungkinannya kita coba. Oke, nah garis apa yang melalui D yang tidak memotong AB? Ya. Melalui ini tidak memotong AB. Oke, kalau DB, oh dia memotong di sini. Kalau DA memotong di sini, di A. Ada satu lagi DC. Oke, ini kita lihat DC ini akan sejajar dengan AB. Sekali lagi jangan tertipu oleh gambar, ya. Karena garis yang kita artikan hanya himpunan 2 titik di sini. Oke. Jadi himpunan 2 titik CD dengan himpunan 2 titik AB jelas tidak beririsan. Maka kita katakan garis AB dan garis CD sini itu sejajar. Oke. Ini garisnya. Mau titik C sekarang, titik C ini. Ternyata ini juga yang sejajar dengan AB. Oke. Kita ambil garis yang lain, AD, gitu ya. Sebetulnya kalau kita AB, ngambil AB, maka AC juga akan serupa kan. Sebetulnya garis ini kan ini ya, posisi tergantung posisi aja gitu ya. Ini ya jadi yang luar, ada 3 yang luar. Jadi kalau kita sudah menunjukkan untuk AB, gitu ya, sebetulnya kita juga sudah menunjukkan untuk AC dan BC. Jelas dari sini itu serupa. Nah, yang beda tipe adalah yang AD. Yang AD akan serupa dengan BD, akan serupa dengan CD. Ini yang dalam. Kita cek yang AD. Ini yang AD, titik yang di luarnya adalah C dan B. Kalau ambil yang B, yang mana yang tidak beririsan dengan AD? Yang ini. Ya. Karena yang garis yang lain, BA memotong, BD memotong, maaf kok ini, BC sekarang, BC yang sejajar. Ya, jadi ada tepat ada 1, ini juga ada 1. Oke, jadi tabel ini kita bisa memeriksa keseluruhan. Oke. Oke, jadi kesejajaran Euclid ini yang terpenuhi. Ya. Ini aksioma kesejajaran Euclid. Jadi ini adalah bukan saja geometri insidensi, tapi juga geometri Euclid. Oke. Nah, saya tunjukkan satu lagi tentang geometri bola tadi. Gimana kita tunjukkan geometri bola. Saya pindah lagi. Kalau geometri bola,
Yang mana kita yang memenuhi geometri bola? Sejajaran. Oke, jadi kita buat saja geometri bola. Oke, kita ambil satu garis. Ya. Garis, ingat garis di sini adalah lingkar diameter. Ya. Misalnya ini. Kita ambil satu garis di sini, lingkaran diameter. Kemudian kita ambil satu titik. Ini L, ini titik P gitu ya. Oke, dan kita berusaha mencari garis. Ya. Garis, ingat lagi, garis adalah lingkaran diameter yang melalui titik P yang tidak memotong L. Tapi yang seperti apa di sini? Karena masalahnya setiap kali kita ambil garis melalui P, lingkaran diameter, maaf, saya mau biru. Setiap kali kita ambil begini, oh, dia memotong. Kita ambil yang begini. Oh, dia memotong juga. Ya. Ambil yang lain, yang begini. Ternyata selalu memotong. Ya. Jadi di sini, ini termasuk yang kesejajaran eliptik. Jadi, diberikan L, dan P di luar L, tidak terdapat garis ini. Garis M, di mana M, P, M, dan M sejajar dengan L. Ya. Jadi kalau begitu, ini adalah contoh dari geometri non-Euclid yang eliptik. Nah, jadi kita lihat bahwa sebetulnya di sini kalau kita sholat di sini kita sebenarnya menggunakan geometri eliptik. Jadi setidaknya sehari 5 kali kita menggunakan geometri eliptik, geometri non-Euclid. Jadi itulah geometri ya kita bisa katakan, oh itu geometri kita sehari-hari juga. Oke. Nah, jadi kita sampai pada katakanlah kesimpulan dari apa yang kita diskusikan sejauh ini dalam dua video ini, 3. Jadi kalau dilihat dari sisi sejarahnya kembali gitu ya, di awalnya itu Plato itu 500-400 sebelum Masehi gitu ya. Jadi menyatakan bahwa geometri adalah hubungan antara dunia real dengan objek dunia ideal. Jadi dunia ideal itu ada yang lepas dari keseharian. Jadi, nah di dalam dunia ideal ini hubungan antara ini adalah abadi. Jadi tidak pernah berubah. Jadi ini terlepas dari dunia keseharian. Ya. Jadi ada dunia ideal, ini yang menjadi landasan dari aksiomatisasi. Salah satunya aksiomatisasi geometri. Oke. Kemudian Euclid 100 tahun setelah Plato yang membuat aksiomatisasi ini. Ya. Jadi artinya apa? Memang Euclid mau mengangkat geometri dari objek sehari-hari menjadi objek dunia ideal. Walaupun usahanya saat ini yang pertama kali, itu belum bisa melepaskan geometri dari keseharian. Gitu ya. Nah, jadi awalnya geometri adalah sekumpulan pengetahuan aja, memang fakta. Nah, aksiomatisasi, apa yang dilakukan oleh aksiomatisasi ini? Jadi aksiomatisasi memberikan landasan yang sistematis
tapi memang belum seluruhnya mencabut makna keseharian dari sistem ini. Ya. Nah, jadi kalau bisa kita lihat di sini, apa tuh? Jadi sistem aksioma adalah pengetahuan tentang objek ideal. Ya. Jadi aksioma itu di mana? Posisinya itu di sini, di awan yang warna apa ini? Warna pink itu bukan warna pink sih, apa nih warna ini? Beige. Oke, matematika adanya di sini, di objek-objek ideal ini. Oke. Nah, yang dunia nyata di mana? Dunia nyata itu di sini. Model matematika itu ada di sini. Gitu. Jadi matematika itu dunia ideal. Kalau ternyata matematika ini ada gunanya dalam tanda kutip sini, ya itu kebetulan gitu, karena ada hubungan antara ini, antara awan dengan ini. Ya. Dan kalau dari sini dari dunia nyata ke dunia ideal, itulah yang kita sebut sebagai abstraksi. Ya. Jadi yang abstrak ada di sini, yang real ada di sini. Ya. Jadi itulah posisi dari aksiomatisasi dalam sistem filosofisnya, katakanlah hubungan antara dunia nyata dengan dunia ideal. Jadi itu sudut pandang Plato, itu yang disebut Platonis seperti itu. Oke, kita sampai di akhir video ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.